50% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Kalau di Gimana Bu? Kalau di negara di seluruh dunia apa semua negara berhutang? Ya iya. Coba dicek aja kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam katanya. Semua negara Islam di dunia semuanya juga berhutang. Mau Saudi, mau United Arab Emirates, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan. Coba you name it gitu. Dan bahkan saya tahu waktu saya di Bank Dunia, negara-negara Islam kita, terutama yang di Afrika, itu mayoritas mereka miskin banget. Dan mereka biasanya mendapatkan hutang, bahkan sampai diberikan hibah. Dari negara mana? Ya dari berbagai negara saja, termasuk Bank Dunia. Tapi sekarang apa yang terjadi? 0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Melalui konglomerasi PT itu, PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2% itu, maaf kalau pakai bahasa lama, itu non-pribumi. Ini bom waktu. Nah, jadi saya pikir hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani yang bisa menyelesaikan soal ini, dan dia memang punya kewibawaan yang besar untuk berbicara kepada semua pemimpin yang ada di negara kita ini. Begitu, Pak. Saya tambahin, 50% kekayaan Indonesia hari ini milik 1% orang Indonesia. Ya. 70% kekayaan milik 10%, 30% bagi untuk. Video kali ini saya beri judul Hancurnya Sistem Ekonomi Kapitalis. Sudah jelas bahwa ada 1% orang kaya di Indonesia menguasai 49% sistem ekonomi Indonesia. Kalau dunia lebih parah lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset. Lebih parah lagi, ketimpangan yang keterlaluan. Sistem kapitalis selamanya pasti akan menciptakan ketimpangan seperti ini. Sistem yang memungkinkan terjadi penggelembungan kekayaan. Potensi penggelembungan kekayaan tersebut terjadi dalam permainan uang kertas, uang dolar, dan saham yang berupa kertas, dan sertifikat tanah yang berupa kertas juga. Gelembung ini tidak bisa berhenti. Jadi pada intinya mereka yang menggelembungkan ini bukan orang pinter, ini orang yang ibaratnya menaiki kuda, kudanya kapitalis, dialah yang sebagai jokinya, yaitu jokinya. Mengapa demikian? Paling sederhana, dapat kita umpamakan jika sesuatu yang menjadi kekayaan tersebut disimpan di perbankan, misalnya dijadikan uang, maka akan selalu mendapatkan penambahan nilai atau disebut bunga. Itu baru penambahan jika kekayaan tersebut mengendap di bank. Jadi orang 1% tadi kalau kekayaannya dia dijadikan uang tunai, masukkan bank, maka akan berbunga terus menerus. Maka akan membengkak. Itu baru dimasukkan di bank. Apalagi jika penambahan kekayaan itu akibat penggelembungan kekayaan yang terjadi dalam 3 sektor yang saya sebutkan di atas. Lebih parah lagi, bukan? Ini kasus simpel ini, untuk melihat penggelembungan kekayaan adalah penerbitan kartu kredit. Kartu kredit itu sebenarnya bisa menjadi semacam sampel, contoh yang sederhana untuk menggambarkan penggelembungan kekayaan. Seseorang dengan skema tertentu bisa mendapatkan kartu kredit yang berpotensi mendapatkan uang tunai tanpa jaminan apapun dan tanpa bekerja berkeringat. Miliaran bisa didapat. Coba simak video saya yang berjudul Menggelembungkan Kekayaan dengan Kartu Kredit, atau judul Beternak Kartu Kredit, atau Satu Lokasi Banyak Kartu Kredit. Di situ disebutkan bahwa bagaimana mendapatkan kartu kredit yang banyak. Ada yang dengan cara menabung, dari mulai menjadi nasabah prioritas, tapi kalau toh tidak punya uang sama sekali juga bisa. Ada cara supaya dia mendapatkan kartu kredit. Silahkan simak video-video tersebut.
Lalu simak juga penggelembungan kekayaan dengan menaikkan nilai sertifikat. Banyak video yang telah saya tayangkan berkaitan dengan penggelembungan nilai sertifikat seperti video berjudul membeli properti tanpa modal kartu kredit 100 juta bisa membeli properti seharga 3 miliar, menggelembungkan nilai sertifikat ratusan miliar, dan beberapa video yang hampir sama. Keadaan ini tidak akan bisa dibendung. Lama-lama gelembung tersebut akan meletus, sistem ekonominya akan hancur oleh dirinya sendiri. Mengapa sistem ekonomi lain tidak bisa menghancurkan? Sistem lain tidak bisa menghancurkan karena aktor-aktor yang membawa sistem ekonomi lain tersebut telah jatuh ke dalam sifat yang sama, yaitu kapitalistik. Lihat video Ibu Sri Mulyani tentang negara-negara yang mempunyai hutang. Sistem berfondasi pada penciptaan hutang. Jadi sistem ekonomi kapitalis fondasinya adalah penciptaan hutang. Masyarakat juga sudah berhasil menerima doktrin materialistik. Jadi masyarakat ini berhasil, sebenarnya yang berhasil ya sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat semuanya sudah berdoktrin materialistik. Materialis kapitalistik. Arti keberhasilan atau kesuksesan atau kekayaan saat ini nyaris sama. Semua dengan ukuran-ukuran materi. Manusia menjadikan kekayaan dan kesuksesan berupa materi sebagai hal yang paling penting untuk diraih dalam hidupnya. Ini virus materialistis. Orang belajar tinggi, apa yang dia cari? Dia akan bilang ingin mendapat pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Berkecukupan secara finansial sangat penting bagi kehidupan mereka. Uang, barang-barang termasuk rumah mewah, mobil yang mahal, atau bahkan pesawat terbang semua menjadi mimpinya. Pengharapan seperti menjadi manusia yang sempurna sebenarnya telah diajarkan dalam masing-masing agama atau keyakinan atau adat istiadat atau budaya yang telah lama dimiliki oleh manusia. Namun semua akan sirna manakala parameter materialistik yang menjadi tujuan. Parameter yang gampang dirasakan, dilihat, dihitung menjadi alternatif pilihan. Tidak penting bagaimana caranya, yang penting hasilnya. Nilai ujian baik, maka Anda dianggap pandai, berhasil, dan lulus. Jika Anda mempunyai nilai lebih tinggi, maka Anda berhak mendapatkan dia berupa materi tertentu. Proses menjadi tidak penting. Harapan berproses dalam menjadikan manusia ideal yang mempunyai dimensi material dan spiritual terreduksi pada motif untuk mendapatkan materi yang bisa diukur dengan nilai tertentu. Orientasi penghasilan dengan cara apapun bukan lagi berorientasi pada proses dan dalam menemukan pengetahuan, kecerdasan, dan kesadaran. Ilmu dianggap bermanfaat jika terukur secara materi. Ukurannya apa? Sertifikat atau ijazah? Ijazah untuk apa? Ijazah untuk melamar pekerjaan. Pekerjaan untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan atau kekayaan. Kekayaan untuk apa? Untuk membuktikan keberhasilan atau kesuksesan dalam mendapatkan ilmu. Celakanya, kesuksesan atau kekayaan didefinisikan jika ia merasa lebih banyak dibanding dengan orang lain. Kemanfaatan ilmu diukur dengan seberapa banyak mendapatkan materi dibanding pihak lain. Itulah hakikat materialistis. Semua unit-unit kegiatan yang melibatkan transaksional antara manusia harus dijadikan layaknya industri yang menghasilkan uang dan keuntungan yang berlipat-lipat. Tidak terkecuali sekolah ataupun jenis transfer ilmu lain dengan model seminar, kuliah umum, mungkin juga ceramah agama. Materialistis kapitalistik ini menciptakan grand design ilmu yang menekankan nilai-nilai material. Sensitivitas manusia dalam memahami kehidupan hanya pada tataran hitungan-hitungan materi. Mereka mencari kebahagiaan dengan kepemilikan kekayaan, melakukan kegiatan yang berdatangan sukses material, walaupun bisa jadi harus mengorbankan yang lain. Kekayaanlah yang harus dibanggakan. Orang dianggap sukses jika punya mobil banyak, orang yang sekolah tinggi dianggap berhasil jika punya rumah banyak. Mungkin juga ada persepsi yang berkembang saat ini dari sebagian masyarakat. Bukan semua ya. Menilai ustadz dianggap berhasil jika punya motor gede banyak. Dalihnya, Nabi Muhammad tidak melarang orang menjadi kaya. Nabi waktu menikah maharnya ratusan domba. Sudah tidak bisa dibedakan lagi antara kekayaan dan kesuksesan atau keserakahan. Mencari kekayaan bukan untuk mencukupi kebutuhan fungsional, namun tidak disadari sudah merambah kepada kesombongan dan keserakahan. Mencari kekayaan atau kesuksesan harus ada pembandingnya. Dia harus selalu di atas rata-rata agar dianggap sukses. Inilah sebenarnya keberhasilan atau kesombongan, bukan lagi manfaat dari harta yang didapatkannya. Selama kondisi pembanding rata-rata masih lebih rendah dari dirinya dalam hal kekayaan, maka dia akan disebut sukses. Sepertinya jika rata-rata kondisi pembanding masih lebih tinggi dari dia, maka seolah-olah dia merasa miskin. Coba kita lihat fenomena sekarang ini. Seorang sudah bisa makan 3 kali sehari, tetapi ada yang masih merasakan miskin karena belum mempunyai TV. Ada juga seseorang sudah bisa makan 3 kali sehari, sudah punya TV, tetapi rasa miskin sebab belum mempunyai sepeda motor. Setelah mempunyai sepeda motor pun ada yang masih merasakan miskin sebab baru memakai sepeda motor yang kebanyakan orang juga sudah punya. Kaya sukses jika di hadapan orang lain harus lebih tinggi atau lebih banyak jumlah yang ia miliki. Anda sudah punya mobil tetapi jelek, kemudian Anda melihat mobil lain yang bagus, maka yang terlintas di benak, Anda belum kaya.
baru setelah mobil Anda lebih bagus dari kebanyakan yang lain, maka Anda bangga karena telah menjadi kaya, sukses, ataupun berhasil. Demikianlah jika Anda sudah mempunyai rumah yang jumlah melebihi dari kebanyakan orang lain, maka Anda sudah menganggap diri Anda sudah sukses atau kaya. Namun jika ada orang yang mempunyai mobil yang lebih banyak atau rumah yang bagus lagi, maka Anda merasa belum sukses atau belum kaya, dan begitu seterusnya. Mindset kapitalis materialistis ini telah mendarah daging sehingga orang berlomba-lomba melakukannya, mencari sebanyak-banyaknya kapital atau modal atau uang untuk mengejar materi yang lebih tinggi. Mungkin juga ada sebagian orang melakukan sedekah juga dengan hitung-hitungan materialistik, hanya akan melakukan jika akan dapat kembaliannya yang lebih banyak. Jika tidak terbukti lalu berhenti bersedekah. Dalam benaknya mungkin berpikir, untuk apa sedekah jika tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah tiba-tiba mendapatkan materi yang lebih banyak, lalu dipakailah untuk sedekah lagi dengan harapan sama, yaitu untuk mendapatkan materi yang berlipat lagi. Tetapi begitu sang ustadz bilang sedekahkanlah sebagian hartamu karena dalam hartamu terdapat milik orang lain, ngacir. Jadi kalau disuruh sedekah karena di dalam hartanya ada milik orang lain, dia lebih baik tidak mendengarkan. Maksudnya pengennya sedekahnya itu harus dapat sedekah yang lebih banyak. Padahal itu esensi zakat, bukan mengharapkan kembalian, menyedekahkan sesuatu sebab dalam harta seseorang memang terdapat bagian orang lain yang harus disedekahkan. Itulah mengapa zakat mal di Indonesia belum mencapai 10% dari orang yang sudah berkewajiban zakat. Dia tidak adil jika harta dari jerih payahnya dianggap sebagai milik orang lain. Dia akan senang mendekatkan sedekahkanlah hartamu, maka akan digantikan 10 kali lipat. Inilah keberhasilan suatu tindakan berupa kesuksesan yang harus diukur dengan seberapa kekayaan yang didapat dibanding orang lain. Ini adalah kapitalis materialistis. Begitu pentingnya kesuksesan yang identik dengan kekayaan, maka manusia berlomba-lomba mengejar materi. Bahkan untuk semaksimal mungkin mendapatkan materi, semua kegiatan harus berdasar pada hitung-hitungan untung rugi, dibisniskan. Inilah prinsip hukum ekonomi, cari untung sebanyak-banyaknya, lebih tepatnya ekonomi kapitalis, materialistis. Bisa dibilang panglima dunia saat ini adalah ekonomi kapitalis, materialistis tersebut. Kapital artinya modal, teori ekonomi kapitalis berarti teori ekonomi yang bertumpu pada modal sebagai landasan utama. Modal inilah yang ujungnya dibicarakan sebagai uang, dasar kapitalis. Bisa bermaksud yang dipentingkan hanya uang saja. Jadi kalau ada orang ungkapan, oh dasar kapital atau kapitalis, ini maksudnya mengejek bahwa orang yang dipentingkan hanya uang saja. Jadi jelas bahwa sistem ekonomi yang lain sudah tidak akan mampu menghasilkan sistem ekonomi kapitalis ini. Satu-satunya cara untuk menghancurkan sistem ekonomi kapitalis adalah dengan memompa, menggelembungkan kekayaan terus-menerus sehingga meletus dengan sendirinya dari mana sistem ekonomi yang tidak adil ini akan hancur. Jadi seseorang yang sudah mengalami virus kapitalis materialistik, sebetulnya dia sendiri juga tidak akan mungkin kaya. Karena si penggelembung kekayaan tadi akan selalu menggelembungkan. Makanya di dalam video yang berjudul Penggelembung dan Pemimpi Kekayaan itu hanya saling berebut. Tidak pernah mendapatkan kekayaan apapun. Dia hanya berebut terus, dan akhirnya dia banyak korupsi, banyak curang. Untuk itulah maka bermainlah di skema Ponzi. Kemudian dia mengumpulkan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya, kecil-kecil. Jadi itulah yang bisa dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalis di bagian yang pemimpi kekayaan. Coba simak lagi video Penggelembung dan Pemimpi Kekayaan, nanti akan Anda lebih jelas. Sistem ekonomi kapitalis pada dasarnya adalah sistem ekonomi hutang. Senjata yang dapat menghancurkan sistem ekonomi kapitalis ini adalah hutang. Jadi hutang tersebut yang akan menjadi senjata membunuh dirinya sendiri. Negara kaya seperti Amerika mendapatkan hutang dengan mudah, yakni hanya mencetak kertas dolar. Pada saat mencetak uang ini, negara tersebut menciptakan hutang. Jadi pada saat dia mencetak dolar itu sebenarnya dia menciptakan hutang juga. Cuman bunga yang dibebankan sangat kecil, lalu uang tersebut dipinjamkan ke negara lain dengan bunga yang lebih besar. Jika dia menyalurkan hutang, tentunya dengan skema jaminan berupa sumber daya alam. Jadi negara-negara besar itu menciptakan uang, itu hutang, modal kemudian bunganya kecil, dia salurkan ke negara lain. Negara lain itulah orang-orang pemimpi kekayaan tadi. Orang yang sok-sokan ingin menjadi kaya, tetapi dia sendiri akhirnya menyerahkan sumber daya alamnya. Mari kita lihat skema yang sederhana. Yang berkaitan dengan kartu kredit ya. Skema menciptakan hutang dengan mudah itu secara sederhana. Kita ajukan kartu kredit sebanyak-banyaknya seperti dicontohkan dalam video yang berkaitan dengan tentang membuat kartu kredit. Nah, membuat kartu kredit itu kan menciptakan hutang dengan sederhana, tanpa dengan susah payah, tanpa berkeringat.
membuat puluhan bahkan ratusan kartu kredit, bisa potensi uang tunai yang ada dalam kartu kredit untuk memberikan koperasi simpan pinjam. Uang tunai tadi dipinjamkan ke nasabah tetapi dengan jaminan. Ini kan seperti kayak negara lain. Jaminan sertifikat rumah. Itulah mengapa dalam video lain diterangkan potensi uang tunai yang ada dalam kartu kredit jangan dipakai untuk bisnis jual beli. Supaya kita seperti kayak orang kapitalis. Oke, simak video mendirikan koperasi simpan pinjam tanpa perlu funding. Jadi skemanya adalah kita menciptakan hutang dari membuat kartu kredit yang tanpa kerja keras. Di dalam video saya ada beberapa contoh seperti misalnya membuat tabungan prioritas atau sebagai karyawan multinasional, atau bahkan kalau nggak punya uang sama sekali juga bisa mendapatkan kartu kredit. Simak video saya yang lain. Setelah uang dari kartu kredit terkumpulkan, misalnya kita menduplikasi beberapa orang, kemudian uangnya dikumpulkan, dijadikan koperasi simpan pinjam, kemudian kita pinjamkan kepada orang lain, tapi pakai jaminan. Jadi kita menciptakan utang dengan mudah, dipinjamkan kepada orang lain pakai jaminan. Persis seperti negara maju menciptakan utang dengan mudah, kemudian dipinjamkan ke negara lain dengan jaminan sumber daya alam. Persis kan? Jika komunitas kita mempunyai kartu kredit dengan limit tertentu, maka kita terus bisa melakukan langkah selanjutnya dengan skema menggelembungkan sertifikat dan terus-menerus sampai akan terjadi ledakan gelembung tersebut. Dan ini berarti berakhirnya sistem ekonomi hutang atau sistem ekonomi kapitalis. Jadi kalau kita menggelembungkan terus kartu kredit terus, kemudian digelembungkan sertifikat yang kita beli terus, maka lama-kelamaan juga akan meletus. Cuman kalau meletusnya hanya parsial ya belum hancur sistem ekonomi kapitalis. Tapi kalau penggelembungan ini menjadi masif di seluruh dunia, maka akan meletus dan menjadi runtuhlah sistem ekonomi kapitalis. Istilah baru sistem ekonomi lain akan menggantikan, tapi bukan kerja kerasnya dia, karena dia orang-orang yang sudah kena virus materialistik. Jadi runtuhnya karena sistem ekonomi kapitalis itu sendiri, bukan karena hebatnya sistem ekonomi yang lain atau orang-orang yang membawa sistem ekonomi yang lain itu. Oke, saya kira video saya kali ini cukup sekian. Terima kasih.